Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Lisa Febiliani, NIM 196502660 dari kelas Farmasi 4A. Di sini saya akan mempresentasikan ramuan tersaintifikasi untuk obat anemia. Ramuan tersaintifikasi atau saintifikasi jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan, riset keamanan, dan kemanfaatan jamu. Berikut adalah presentasi hasil kerja saya. Formulasi obat anemia yang saya pakai yaitu rimpang temu ireng 5 gram, daun tapak liman 5 gram, daun bayam merah 3 gram. Cara pembuatan: bersihkan simplicia dari kotoran dan dari bahan yang tidak dibutuhkan. Kemudian cuci bahan dengan air mengalir. Potong bahan 2-3 cm atau digeprek. Lalu masukkan bahan ke dalam wadah dan tambah air secukupnya. Kemudian rebus bahan dengan air secukupnya. Tunggu selama 15 menit dengan api sedang sambil sesekali diaduk. Jika sudah 15 menit, saring sediaan lalu minum saat hangat. Penggunaannya diminum 2 kali sehari setelah makan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rimpang temu ireng. Morfologi: tinggi tanaman temu ireng mencapai 2 meter dan lebar rumpun 26,90 cm jika ditanam di daratan rendah. Tiap rumpun dapat menghasilkan 12 anakan, sedangkan di dalam dataran tinggi hanya sekitar 5 anakan per rumpun. Permukaan daun bagian atas bergaris, menyirip dan pinggiran daun rata. Daun tidak berbulu dan ibu tulang daun atau kedua sisinya berwarna coklat merah sampai ungu. Ukuran panjang daun rata-rata 39,20 cm dan lebar 12,20 cm. Jumlah daun mencapai 6 helai per rumpun. Tanaman ini berbunga pada umur 5 bulan. Bunga berwarna ungu, sedangkan tangkai bunga berwarna hijau. Rimpang dipotong melintang akan berwarna putih dan berbentuk cincin. Rimpang diiris-iris sehingga akan tampak seperti cincin, berwarna biru dan kelabu. Kulit rimpang tua umumnya berwarna putih kotor, sedangkan dagingnya kelabu. Rimpang cukup harum dan berasa getir. Kedalaman rimpang sekitar 11,60 cm. Dengan panjang akar 17 cm, ketebalan rimpang muda sekitar 2,20 cm. Jumlah rimpang tua rumpun sekitar 9 buah, sedangkan rimpang muda sekitar 5 buah. Komponen utama terkandung dalam minyak rimpang temu ireng terdiri atas terpen, alkohol, ester, mineral, minyak atsiri, lemak, damar, dan kurkumin. Bagian tanaman yang saya gunakan yaitu rimpang. Klasifikasi rimpang temu ireng: divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma aeruginosa Roxb. Kandungan di dalam rimpang temu ireng yaitu rimpang temu hitam digunakan sebagai obat tradisional karena mengandung senyawa-senyawa bioaktif seperti saponin, flavonoid, polifenol, triterpenoid, minyak atsiri, kurkumin yaitu kurkumin 1, 2, dan 3, pati, damar, lemak, dan glukan. Indikasi rimpang temu ireng yaitu berkhasiat untuk mengatasi tidak nafsu makan, melancarkan keluarnya darah kotor setelah melahirkan, penyakit kulit seperti kudis, ruam, dan borok, perut mulas atau kolik, sariawan, batuk, sesak nafas, dan cacingan.
Lalu efek samping rimpang temu ireng. Rimpang temu ireng menyebabkan kerusakan sel hati dan pemakaian berulang selama 30 hari menyebabkan nekrosis sel yang semakin berat. Yang kedua yaitu tapak liman. Morfologi. Tapak liman merupakan tumbuhan terna tegak dengan rimpang yang menjajar, tinggi 10 cm sampai 80 cm. Batang kaku, bercabang, berambut panjang dan rapat. Daun berkumpul di bawah membentuk roset. Bentuk jorong, bundar telur, sungsang. Panjang sampai 38 cm. Lebar 1 cm sampai 6 cm. Permukaan berambut. Perbungaan berupa bonggol, bergantung banyak, berbentuk bulat telur dan sangat tajam. Daun pelindung kaku. Daun pembalut dari tiap bunga kepala berbentuk jorong. Lancet sangat tajam dan berselaput. 4 daun pembalut di bagian luar panjang 5 mm. Tidak berambut. 4 daun pembalut di bagian dalam panjang 10 mm, berambut rapat. Panjang mahkota bunga 7 mm sampai 9 mm, berbentuk tabung, berwarna putih, ungu kemerahan, ungu puncak buah, merubah buah bongkah, panjang 4 mm, berambut, pupus berambut, kasar 5, kadang-kadang 6, melebar pada bagian pangkalnya, kaku, berambut, panjang 5 mm. Kemudian bagian dari tapak liman yang saya gunakan yaitu daunnya. Klasifikasi tanaman tapak liman. Kingdom Plantae, Superdivisio Spermatophyta, Divisio Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Elepanthropus, spesies Elepanthropus scaber, lin. Nama bikomial Elepanthropus scaber. Kandungan tapak liman. Daun tapak liman mengandung flavonoid, epivrilinol, lupeol, stigmasterol, triakontan 1, dontriakontan 1, lupeol asetat, deoksielepantopin, dan isodeoksielepantopin. Indikasi dari tapak liman yaitu tapak liman memiliki khasiat sebagai pereda demam atau antipiretik, antibiotik, anti radang, peluruh kencing atau diuretik, peluruh dahak, peluruh haid, meningkatkan gairah seksual atau afrodisiak, menghilangkan bengkak, penawar racun atau detoksikan, mempercepat pengeluaran nanah sebagai kekurangan darah atau anemia, dan pelembut kulit. Daun tapak liman memiliki efek diuretik. Senyawa yang berkhasiat sebagai diuretik adalah flavonoid. Dengan adanya efek diuretik ini, kadar asam urat dapat berkurang dan ikut terekskresi bersama pengeluaran urin. Senyawa deoksielepantopin yang terdapat pada daun tapak liman juga berkhasiat sebagai antitumor, penghilang radang akibat bakteri, dan antibiotik terhadap bakteri Staphylococcus penyebab keputihan. Kemudian efek samping dari tapak liman yaitu stroke, karena adanya senyawa seperti kadar fitosterol yang terdapat di dalam tumbuhan tapak liman. Kadar senyawa tersebut apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya stroke. Senyawa kadar fitosterol yang tinggi dan mengendap pada tubuh membuat sel-sel yang ada
tidak berfungsi lebih baik lagi, sehingga sangat rawan sekali apabila dikonsumsi secara berlebihan dan membahayakan kesehatan tubuh. Kemudian alergi. Alergi dapat terjadi dikarenakan terdapat senyawa di dalam obat herbal yang berasal dari tumbuhan tengguli yang dianggap sebagai patogen asing yang berbahaya oleh sistem imunitas tubuh. Efek dari alergi ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gatal-gatal, ruam merah, dan mual pada penderita. Selanjutnya, tanaman yang ketiga yaitu bayam merah. Morfologi, bayam merupakan tanaman yang terbentuk perdu dan tingginya dapat mencapai kurang lebih 1,5 meter. Bayam merah memiliki ciri-ciri berdaun tunggal, ujung runcing, lunak dan lebar, batangnya lunak dan berwarna putih kemerah-merahan. Bunga bayam merah ukurannya kecil, mungil dari ketiak daun dan ujung batang pada rangkaian tandan. Buahnya tidak berdaging, tetapi bijinya banyak, sangat kecil, bulat, dan mudah pecah. Tanaman ini memiliki akar tunggang dan berakar samping. Akar sampingnya kuat dan agak dalam. Alat reproduksi bayam yaitu secara generatif atau biji, dan dari setiap tandan bunga dapat dihasilkan ratusan hingga ribuan biji. Bayam merah dipanen pada saat tanaman berumur muda, sekitar 40 hari setelah sebar, dengan tinggi sekitar 20 cm. Bayam ini dicabut bersama akarnya yang kemudian dijual dalam bentuk ikatan. Bagian tanaman yang saya gunakan yaitu daunnya. Klasifikasi bayam merah. Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Hamamelidae, Ordo Caripilales, Famili Amarantaceae, Genus Amaranthus, Spesies Amaranthus tricolor Linn. Kemudian kandungan bayam merah. Daun bayam merah memiliki kandungan zat aktif, diantaranya saponin, flavonoida, dan tanin. Di dalam bayam terdapat potasium, zodium, kalsium, iodin, magnesium, fosfor, belerang, dan zat besi. Bayam juga mengandung banyak vitamin A, B, C, E, dan G. Selain itu, bayam juga memiliki pigmen antosianin. Antosianin adalah pigmen merah keunguan yang menandai warna merah pada bayam merah, dan antosianin berperan sebagai antioksidan. Indikasi dari bayam merah yaitu kegunaan daun bayam merah sebagai obat diare, anti tukak lambung, penambah darah. Kegunaan lain dari bayam merah itu ialah pengaruhnya terhadap gigi dan gusi, yaitu mencegah penyakit gusi. Bayam merupakan makanan penting untuk alat pencernaan, baik bagian saluran cerna dari tubuh. Selanjutnya, efek samping dari bayam merah, yaitu karena bayam mengandung beberapa senyawa alergenik atau memiliki efek alergen yang jika terlalu banyak dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Salah satu senyawa alergenik yang dominan adalah asam oksalat yang dapat mengganggu fungsi ginjal. Senyawa goitrogen atau zat yang menimbulkan penyakit gondok dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin, sehingga dapat menyebabkan penyakit gondok atau goiter, dan dapat menyebabkan asam urat karena mengandung purin yang cukup tinggi. Berikut ini adalah referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.